Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anissa Rahmat, saya dari kelas Alfa Zero. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang saya lakukan untuk ujian praktik data science ini. Jadi, judul analisisnya adalah prediksi nilai harga tertinggi saham PT Telkom menggunakan metode ARIMA. Nah, hal yang melatar belakangi analisis saya adalah harga saham perusahaan mengalami fluktuasi setiap waktu. Bahkan suatu saham bisa mengalami perubahan harga dalam hitungan menit. Meskipun investasi saham menjanjikan profit yang besar, investasi saham juga memiliki resiko yang besar. Nah, sehingga peramalan harga saham yang fluktuatif ini sangat diperlukan oleh investor maupun pelaku bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya peramalan fluktuasi harga saham, maka dapat membantu para investor dalam mengambil tindakan yang tepat, sehingga resiko yang ada dapat diminimalisir dengan mengetahui naik turunnya harga saham pada masa yang akan datang. Maka dari itu dapat kita tarik dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengetahui fluktuasi harga tertinggi saham PT Telkom pada 5 hari selanjutnya, kemudian berapa harga tertinggi saham PT Telkom 5 hari selanjutnya. Nah, ini adalah data dan variabel data yang saya gunakan. Jadi, setelah saya unduh datasetnya, ada banyak variabel data di dalamnya, yaitu ada variabel date, open, high, low, close, edge close, dan juga volume. Tetapi, karena di sini saya hanya akan memprediksi harga nilai tertinggi, maka variabel yang saya gunakan hanya variabel high saja. Nah, untuk prosedur code-nya seperti biasa, yang pertama kita import libraries-nya dulu, lalu kita input dataset-nya, kemudian untuk pre-processing dataset, yang pertama kita cek info data untuk mengetahui, ada nggak nilai nulnya atau data nulnya di setiap sampel. Jika ada, maka kita drop, kemudian, kita drop semua variabel kecuali variabel high karena, nanti yang akan kita gunakan hanya variabel high saja. Kemudian kita ubah data date ya atau data tanggal menjadi indeks. Nah, kita cek tipe data indeksnya. Kemudian kita menginisialkan data high sebagai data time series atau data set yang nanti akan kita prediksi. Nah, kita memvisualisasikan dataset dengan Matplotlib, lalu kita uji stasionaritas data, dan terakhir kita prediksi data. Nah, mungkin agar kita memahami lebih lanjut, agar kita lebih memahami, maka nah, kita bisa lihat dari Google Colab-nya ya, teman-teman. Yang pertama, kita import library-nya dulu. Nah, jadi library-nya itu ada NumPy, Pandas, Matplotlib. Nah, untuk features uh, figure size-nya ini kita ambil ukuran seragam yaitu 15,6. Nah, juga ada di Keyfuller, lalu plot ACF, plot PACF, dan juga model ARIMA. Nah, ini untuk nanti kita menentukan MSE-nya, dan yang terakhir ini untuk perhitungan akar dari math ya. Selanjutnya kita input datasetnya dan kita tampilkan datasetnya. Jadi ada banyak variabel ya, jadi ini masih multivariat, jadi ada banyak variabel dan juga fiturnya ya. Bisa kita lihat ini ada 1422 kolom dan row dan juga 7 kolom. Nah, kemudian kita eksplorasi eksplorasi data, kita cek tipe datanya ya. Jadi datanya ada data frame. Kemudian ini kita cek apakah ada data null atau tidak. Itu dan ternyata ada, maka kita drop dulu data nullnya. Dan kemudian kita hilangkan semua variabelnya kecuali variabel high. Karena variabel high yang nantinya akan kita gunakan. Kemudian setelah itu kita tampilkan, jadi nah dapat kita lihat ya, jadi hanya ada dua variabel, date sama high. Tetapi di sini date itu masih merupakan variabel. Nah, kita ubah date ini menjadi indeks ya. Kemudian kita tampilkan, nah dapat kita lihat ya, jadi hanya ada satu kolom karena date ini sudah menjadi indeks. Jadi hanya ada variabel high saja. Kemudian kita menginisialkan variabel high sebagai data time series. Nah, sebagai data setnya yang nanti akan kita prediksi, jadi TS sama dengan data high, kemudian kita tampilkan 10 teratas data. Nah, lalu kita visualisasikan data setnya dengan Matplotlib. Nah, dapat kita lihat ya, jadi diperoleh plot atau grafiknya ini fluktuasi. Ya, dari waktu ke waktu itu grafiknya terus mengalami naik turun. Nah, lalu kita uji stasionaritas data. Nah, sebelumnya kita
deklarasi fungsi untuk mengecek stasionaritas data gitu. Jadi kita definisikan stationary tes tes stationarity dengan berdasarkan rolling mean dan juga rolling standar deviasi. Kemudian plot rolling statistik dan juga ini untuk perhitungan Dickey-Fuller test-nya. Nah, kita uji hipotesis. Nah, jadi jika H0 itu data tidak stasioner, tetapi jika HA itu data stasioner. Nah, H0 ini akan ditolak apabila diperoleh p-value-nya itu kurang dari alpha atau 0,05. Nah, kemudian kita melakukan uji stasionaritas data ya, dapat kita lihat grafiknya ini. Nah, kita lihat ternyata p-value-nya itu bernilai 0,3. Nah, ya yang berarti lebih besar dari alfa ya, berarti H0 itu tidak ditolak. Jadi datanya itu memiliki keadaan yang tidak stasioner. Nah, karena datanya tidak stasioner, maka kita perlu proses stasionerisasi data gitu. Jadi kita differencing dulu untuk memperoleh data yang stasioner. Nah, kita differencing. Nah, diperoleh datanya yang stasioner ya. Ini dapat kita lihat dari plotnya. Kemudian kita plot ACF dan plot PACF untuk mengetahui orde dari AR dan MA. Gitu. Kita ini untuk evaluasi ARIMA modelnya. Nah, jadi data training yang saya gunakan ini 90% ya atau 0,9. Nah, sehingga ya untuk ini p-value nilai P-Decky variabelnya ini saya buat range-nya itu jadi 0,4, 0,2 dan 0,4. Sebenarnya ini bebas, tetapi saya memilih 0,4, 0,2 dan 0,4. Jadi didapatkan base ARIMA modelnya itu adalah 210. Tuh teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Nah, maka model ARIMA yang saya gunakan adalah model ARIMA 210. Nah, jadi apa nih yang dapat kita, informasi apa yang dapat kita peroleh dari pemodelan ARIMA ini? Yang pertama itu, nah nilai AIC-nya. Nilai AIC-nya ada 15650,741. Kemudian nih modelnya itu ARIMA 210 dengan metodenya CSS MLE. Nah, kemudian ada nilai-nilai parameternya ya. Jadi nah, ini untuk AR1 nilai parameternya dan ini untuk AR2 gitu. Nah, jika setelah didapatkan diperoleh seperti ini, maka kita bisa menggunakan model untuk melakukan prediksi, data. Nah, ini jadi hasil prediksi datanya. Kita ingin memprediksi 5 hari ke depan untuk harga tertinggi, nilai saham tertinggi untuk 5 hari ke depan. Nah, kita start dari data ke 1421 dan N itu pada data 1425 ya. Nah, jadi didapatkan ya outputnya sebesar ini untuk data 1420, 21 dan seterusnya. Nah, maka dapat kita tarik kesimpulan teman-teman bahwa kesimpulan ini juga yang menjawab dua rumusan masalah tadi. Itu jadi model untuk memprediksi harga saham PT Telkom pada tanggal 2 September 2022 sampai tanggal 6 September 2022 yaitu model ARIMA 210. Dengan diperoleh hasil prediksi untuk nilai harga tertinggi saham saham Telkom pada periode tanggal 2 September 2022 itu 4.652, sekian, 3 September itu 4.650, sekian, 4 September 4.648, sekian, 5 September 4.647, sekian, dan terakhir di 6 September yaitu 4.646, sekian. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.